Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, innahu faqad fazal muttaqun. Suhaib meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Fa inna sahabat usarra syakara fadzalika khairul lahu. Wa inna sahabat udzarra sabara fadzalika khairun lahu. Sungguh menakjubkan segala ihwal seorang mukmin itu, kata Rasul. Inna sahabatu sarra, kalau seorang mukmin ini mendapatkan ujian kenikmatan, kebahagiaan, syakara, dia adalah sosok orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna sahabatul dharra, tapi kalau seorang mukmin ini diuji dengan kekangan, diuji dengan himpitan, kemiskinan, ketidakbahagiaan, kesengsaraan, sabara, dia adalah seseorang yang sabar. Fadzalika khairun lahu, maka karakter yang sedemikian ini pasti berdampak baik bagi dirinya. Kita manusia tidak lebih ditakdirkan dengan dua hal, imma sa'idun wa imma saqiyun, imma ghaniyun wa imma faqirun. Kadang kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, tapi bukan mustahil kadang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sengsara. Kadang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, tapi bukan mustahil hitungan detik berubah, kita ditakdirkan menjadi orang yang melarat, yang miskin dan sebagainya. Sungguh bahagia ketika kita mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah berupa ujian bagi seorang mukmin. Keilmuan yang dia miliki, kesehatan yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki. Bagi seorang muslim mukmin meyakini ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan kalau seseorang bekerja kemudian mendapatkan sesuatu bahaya, kalau dia meyakini ini adalah hasil jerih payah saya,
Ini adalah hasil keringat saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita dibimbing oleh Rasul, apapun yang kita dapatkan tidak lebih dari fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang kita gapai ini selalu hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Kalau Allah tidak memberi fadilahnya, tidak akan sampai kepada kita. Seorang bekerja keras, sunnatullah mestinya dia dapat rezeki banyak. Tapi akhirnya jatuh sakit, dia masuk rumah sakit. Pendapatan yang ia gapai tidak sebanding dengan pengeluaran biaya rumah sakit, pengobatan dan lain sebagainya. Karena ini wujudnya adalah fadilah. Kita yakini tidak semua yang kita raih ini mutlak milik kita. Diuji kita ini oleh Allah dengan kenikmatan ini. Diberi bonus kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja mendapatkan 1 miliar, semua 1 miliar bukan milik kita. Ada titipan Allah, wujud Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonus-bonus ini oleh Allah dipersilahkan untuk menikmatinya. Silahkan, habis tidak apa-apa. Dengan catatan, jangan coba-coba mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayati. Jangan riya, jangan sombong. Gunakan dalam batas kewajaran. Habis, tidak ada masalah. Tapi kalau bonus-bonus itu akhirnya sampai kepada nisa, Allah turun tangan. Wahai Muhammad, khud min amwalihim shadaqatan. Ambil sebagian harta yang telah aku anugerahkan kepada hambaku itu. Kata kerja perintah. Orang yang beriman sadar ujian kenikmatan ini datangnya dari Allah. Yang diambil oleh Allah bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sia-sia ketika Allah mendidik kita seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiru bisa kembali hiya, berarti sedekah itu bisa punya fungsi ganda, tahara dan tazkiyah. Tutahhiru bisa berarti dhamir anta, kamu wahai Muhammad, dengan mendidik zakat itu mensucikan mereka baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Tahara berkonotasi kesucian secara lahiriah. Dan tuzakkihim tazkiyah berkonotasi kepada batiniah. Sehingga secara filosofis barang-barang yang miliknya Allah yang diujikan kepada kita sudah kita keluarkan. Sehingga harta yang kita miliki sekarang menjadi harta yang suci. Sudah tidak ada lagi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan harta yang suci inilah yang menggampangkan kita memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika barang ini masih kotor milik Allah belum kita keluarkan,
Maka jangan kaget. Kasihan kalau ada di antara kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Ternyata kekayaannya menjadi bahan bakarnya di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan kita yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengeluarkan hak Allah, kita dilihat oleh Allah. Oh, hambaku pandai betul-betul, sabar. Hambaku betul-betul sukses untuk menerima ujian dari aku. Jadi musibah itu bukan berarti sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu bisa justru jadi kekayaan, keilmuan dan lain sebagainya. Karena kita pandai mensyukuri nikmat ini, dijanjikan oleh Allah, la in sakartum la azidannakum. Karena kalian pandai menikmatinya, pandai mensyukurinya, pasti aku tambah, kata Allah. Ilmu yang ada pada kalian, rezeki yang ada pada kalian, kesehatan yang ada pada kalian, itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya ketika kita mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk Allah, tapi adalah untuk diri sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Semua hamba Allah ini sujud kepada Allah. Sungguh tidak menjadi kemedinya Allah, tidak. Semua hamba ini sujud kepada Allah. Allah tetap maha besar. Allah tetap maha terpuji. Dan semua hamba andaikan tidak sujud kepada Allah, tidak menjadi kemecilnya Allah. Tidak. Andaikan kita kufur kepada Allah, Allah tetap maha besar. Allah tetap maha terpuji. Maka kalau kita memuji kepada Allah, sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Bahasa orang tua kepada anak, bahasa guru kepada murid, bahasa kiai kepada santri, ayo le ngaji. Anak yang pandai mensyukuri nasihat orang tua, bangga mentaati nasihat orang tua. Tapi bagi anak yang tidak pandai mensyukurinya, ngomongnya saja tidak enak. Aku dikekang oleh orang tua, aku dipaksa oleh orang tua. Subhanallah. Tidak ada keinginan orang tua mengekang anak. Keinginan orang tua biar anak ini menjadi maslahah, biar anak ini menjadi anak yang soleh. Andaikan menjadi yang soleh, dirinya sendiri yang akan mendapatkan kenikmatan. Ya tentu nanti berdampak kepada orang tuanya, keluarganya, siapa tahu berdampak kepada mungkin kampungnya, mungkin masyarakat yang lebih luas. Siapa tahu endingnya menjadi rahmatan lil alamin. Itulah kalau kita sudah siap menghadapi ujian berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, lagi-lagi ujian ini bukan kekayaan. Ujian ini berupa kemiskinan, ujian ini berupa penyakit dan lain sebagainya. Semestinya kita yang diuji begini ini langsung kontak dengan Allah, langsung taqarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insting manusia kalau sudah kepepet, biasanya kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika kita kaya raya dengan mercy kita dan sebagainya, tidak pernah zikir kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah. Akhirnya kita masuk jurang, jasad kita masih tidak selamatkan,
Sekarang ini dia di UGD, di IGD, di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan ujian seperti ini, tidak ada hari lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari, tidak saat baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insting manusia begitu. Oleh sebab itu lebih berat mana kalau kita diuji dengan kenikmatan dibanding kita ini diuji dengan kesengsaraan. Semestinya kita merasa lebih berat diuji dengan kekayaan, kenikmatan dibanding daripada ujian kesengsaraan. Itu kalau orangnya mukmin. Itu kalau orangnya muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Itulah sebabnya kita diingatkan oleh Allah. Sekali lagi, kasihan kalau ada di antara kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Kata Allah, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kadang ada cenderungan kita menjadi sombong karena keilmuan kita. Kadang kita cenderung menjadi sombong karena kekayaan kita. Kadang orang itu menjadi cenderung sombong karena kedudukannya dan lain sebagainya. Tapi sangat salah kalau di masyarakat mengatakan hampir-hampir kefakiran ini mendekatkan kepada kekufuran. Kebetulan hadisnya masyhur, kadal fakru ayyakuna kufran. Hasil penelitian, hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Semestinya dengan kefakiran, dengan musibah ini malah mendekatkan dirinya kepada Allah. Kok malah menjadikan kufur kepada Allah. Semestinya bangga kalau ditakdirkan menjadi miskin. Siapa tahu ada di antara kita yang berani berdoa kayak doanya Rasul. Mohon maaf, jangan diamini kalau belum siap. Kalau sudah melengger urusan dunia, silahkan berdoa kayak Rasul. Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa alhiqni bi zumratil masakin. Jangan diamini kalau belum siap. Ya Allah, hidupkan saya ini dalam kondisi miskin. Wafatkan saya dalam kondisi miskin. Masukkan saya dalam zumratil masakin. Kok gitu ya Rasul? Ala inni uridu. Ketahuilah, ditunjukkan di mata kepala saya mukjizat. Ternyata yang paling banyak menghuni neraka itu adalah orang-orang yang kaya. Dan yang paling banyak menghuni surga itu ternyata dari orang-orang yang miskin. Mungkin rasionya teman-teman yang miskin ini tidak pernah korupsi, sehingga tidak ada rekenannya, sudah wis masuk surga. Yang kita kaya ini mungkin masih banyak hitungannya. Dari mana uang itu? Kenapa hakku enggak kamu keluarkan? Kepada siapa kamu tasarrufkan harta itu? Terlalu panjang pertanyaannya. Siapa tahu nanti ada di antara kita yang berani berdoa, ya Allah, hidupkan saya dalam kondisi miskin. Wafatkan saya dalam kondisi miskin. Masukkan saya dalam golongan orang-orang miskin. Kalau belum siap berdoa seperti ini, mari kita berdoa kayak Rasul, ya Allah, in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu.
Kalau rezeki kami ini masih di langit, segera turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam bumi, segera keluarkan. Siapa tahu keduk-keduk dapat emas bantangan 1 kilo misalnya. Wa in kana ba'idan, bayangannya rezeki saya di Saudi, rezeki saya di negeri Cina, faqarribu. Dekatkan ya Allah. Wa in kana qalilan faqassirhu. Kalau masih sedikit, perbanyak ya. Tapi jangan lupa wa in kana haraman fatahhir. Kalau masih tersisip yang haram, sucikanlah ya Allah. Sehingga banyaknya rezeki ini malah memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini doa yang laku sementara bagi kita semua. Begitulah bijaknya Rasul. Kepada siapa mengajari kita supaya miskin? Kepada siapa kita mengajari kita agar menjadi orang yang kaya? Semuanya kalau dasarnya iman, ketakwaan, kata Rasul, sungguh menakjubkan. Semua dampaknya adalah positif. Alhamdulillah. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awan ya qadhiyal hajat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqim shalah.